Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak warga asing, terutama dari negara-negara Barat yang memandang Indonesia sebagai negara yang tertinggal, khususnya dalam hal infrastruktur dan transportasi. Pandangan ini tentu bukan muncul tanpa sebab. Media-media Barat jarang memberikan sorotan mendalam tentang kondisi Indonesia yang sesungguhnya. Apa yang sering mereka tampilkan hanyalah sisi-sisi negatif, seperti kemacetan parah di kota-kota besar, banjir, atau keterbatasan layanan publik. Salah satu aspek yang sering disalahpahami adalah sistem transportasi kita, khususnya transportasi kereta. Ketika berbicara tentang Indonesia, media internasional lebih sering menyoroti kemacetan Jakarta atau padatnya lalu lintas dibandingkan menampilkan kemajuan yang telah dicapai, seperti kehadiran MRT, LRT, dan bahkan kereta cepat yang kini sudah beroperasi. Akibatnya, tidak sedikit warga asing, terutama dari Eropa, yang masih memiliki persepsi bahwa Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara mereka dalam hal sistem transportasi. Mari ambil contoh seorang wisatawan dari Italia. Ia datang ke Indonesia dengan tujuan berlibur, namun juga menyimpan rasa penasaran terhadap transportasi publik di sini, terutama kereta. Dalam benaknya, kereta di Indonesia pasti tidak nyaman, tidak tepat waktu, dan jauh dari standar yang biasa ia temui di negaranya. Namun begitu ia mencoba sendiri, naik MRT Jakarta, menjajal LRT Jabodebek, bahkan merasakan pengalaman menumpang kereta cepat, ia terkejut. Allora, stasera facciamo l'esperienza local. Come si dorme su un treno indonesiano? Noi abbiamo fatto la tratta che da Yogyakarta ci ha portati fino a Malang per vedere uno degli spettacoli più belli di sempre. Ve lo metto nel prossimo video. Comunque, questi sono i sedili reclinabili della classe executive. Ognuno ha la propria copertina perché qui hanno un problema con l'aria condizionata e può fare veramente freddo. Siamo partiti a 00:15, la nostra tratta è durata più o meno 6 ore, ma siccome ero veramente devastata ho pensato bene anche di dormire. Fronte caldo e l'altro, la sveglia è arrivata da sola alle 6 ed è quest'alba meravigliosa tra le risaie di Malang. E niente, questa invece è stata la colazione indonesiana che ci ha preparato la nostra guida, che era troppo buona per non farvela vedere, ma perché siamo venuti proprio a Malang? Seguitemi e ve lo faccio vedere nel prossimo video. Pengalamannya jauh di luar ekspektasi. Kereta bersih, ber-AC, teratur, dan tepat waktu. Tidak hanya itu, sistem pembayaran digital dan integrasi antar moda juga membuatnya kagum. Dari sinilah ia menyadari bahwa persepsinya selama ini salah, bahwa Indonesia tidak seperti yang ia bayangkan, bahwa negara ini sedang berkembang pesat, mengejar ketertinggalan, dan dalam beberapa hal bahkan mulai melampaui harapan banyak orang dari luar negeri. Kisah seperti ini seharusnya menjadi cermin, bukan hanya bagi warga asing, tetapi juga bagi kita sendiri sebagai bangsa. Sering kali kita terlalu sibuk mengeluhkan kekurangan, tanpa menyadari bahwa begitu banyak kemajuan telah dicapai. Kita lupa bahwa pembangunan tidak selalu berjalan sempurna, namun langkah-langkah kecil yang konsisten telah membawa perubahan besar. Transportasi publik seperti MRT, LRT, dan kereta cepat bukan hanya soal alat angkut. Ia adalah simbol dari arah baru Indonesia, negara yang tidak lagi sekadar mengejar, tapi mulai menunjukkan taringnya di kancah global. Tentu masih banyak pekerjaan rumah, masih ada kota-kota yang tertinggal, masih ada sistem yang harus diperbaiki. Namun jika wisatawan asing saja bisa melihat dan mengakui kemajuan kita, bukankah sudah saatnya kita juga bangga? Bukan untuk berpuas diri, melainkan agar kita punya keyakinan bahwa Indonesia bisa, bahwa Indonesia sedang bangkit, dan bahwa cerita tentang negeri ini tidak lagi melulu soal keterbelakangan, tetapi tentang potensi, harapan, dan masa depan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.